Malangnya peruqyahnya tidak mengenal ma'rifatus syayatin, nggak tahu ilmu ma'rifat setan. Jadi setan itu ada ma'rifatnya, biar nggak jadi setan. Walhasil orang kesurupan tuh ngomong, dia tunjuk, dia lagi kesurupan jin jahat, setan, ditunjuk-tunjuk nama Ashabul Kahfi, akhirnya disuruh hancurkan. Senyum nggak setan setelah itu? Senyum, diam dia, pura-pura. Itu dia bukan hilang, dia cuma sembunyi sebentar di balik pembuluh darah kita. Berhasil nggak dia menghina Allah dan Rasulnya? Itu Nabi Pak, nama Nabi, itu Mlikho itu. Dihancurkan, dipukul-pukul itu kaligrafinya. Bener nggak? Kalau nggak ngerti-ngerti amat, berhentilah ngeruqyah ya. Tobat kepada Allah, cari lagi ilmunya, ilmu itu luas. Di atas ruqyah yang antum tahu ada ruqyah lagi di atasnya. Rasulullah tuh ngeruqyah pakai sentuhan aja, keluar langsung. Bisa nggak ngeruqyah begitu? Pada berhenti semua nih yang ruqyah ya. Nggak, jangan tutup kuliahnya. Jangan tutup, pelajari. Ya. Baik. Jadi orang-orang ini kolbunya agak sedikit girang Pak. Karena dia girang, ekspresinya harus diungkapkan di lidah. Keluarlah teriakan. Ada yang bisa menyalurkan di badannya, bergerak dia. Namanya roks. Itulah Jalaluddin Ar-Rumi. Ketika kolbunya girang menyebut nama Allah, badannya berputar-putar menari. Tarian itu indah atau tidak? Kenapa tari itu menjadi budaya? Karena dia indah. Udah pernah lihat Whirling Darwish Rumi belum? Indah gak? Indah sekali tuh, muter kuat itu. Sembari dia berputar, dia berkalam-kalam, kalam-kalam yang indah. Dicatatlah, jadilah Masnawi Imam Rumi. Ada yang gak sanggup, nangis, lewat air mata keluarnya. Ada yang gak keluar air mata, keluarnya lewat paha, gerak-gerak pahanya. Ya. Kalau suraunya surau kayu, udah gempa-gempa separuh bah. Ada yang tidak sanggup lagi, tubuhnya tidak sanggup, terjadilah pingsan. Itu disebut fana. Jadi itu nggak ada masalah, apa-apa gak usah khawatir ya. Udah ada ulama kok yang jelasinnya. Dan itu bukan ritual Syiah. Itu hanya salah satu seni dalam berzikir. Tapi saya memilih tidak itu ya. Cuma tidak melarangnya, karena ada ulama yang membolehkannya. Imam Ghazali memberikan syarat. Imam Izzuddin bin Salam pun memberikan syarat. Nah, syarat-syaratnya kita kaji di lain waktu ya, insya Allah. Ada pertanyaan, apa beda istighfar sama taubat? Istighfar itu minta supaya Allah mengampuni. Ampun itu bahasanya belum paham kali ya. Ghafara itu artinya ditutup, menutup. Minta supaya Allah mentipek dosa kita, itu namanya istighfar. Maka ghafara bermakna satara. Allah maghfir lana sama artinya Allah masturna. Di dalam Dalailul Khairat ada satu doa, Allah masturna bisitrikal jamil. Ya Allah, tutuplah aib kami dengan keindahan sifatmu. Itu minta istighfar namanya. Apa bedanya dengan tobat? Kalau tobat itu ada penyesalan. Setelah mengaku salah dalam istighfar, lalu menyesalinya dalam tobat, maka at-taubah an-nadam. Tobat itu ada penyesalan. Orang kalau nyesel nangis gak? Jadi antum kalau tobat belum bisa matanya berkaca-kaca, berarti tobatnya belum sungguh-sungguh. Minimal berkaca-kaca kalau gak bisa nangis. Minimal hatinya bergumuruh kalau tidak bisa menangis. Itu berarti sudah tobatnya sudah shadiq. Taubat nasuha. Taubat nasuha bukan sekali seumur hidup. Taubat nasuha bahkan berkali-kali dalam sehari. Itu yang disebut nasuha. Mohon maaf nih para ustadz. Jadi tobat sambalado itulah tobat nasuha. Doyan tobat, bukan doyan maksiat. Tapi syaitan bisikan, udah nanti aja kalau udah tua. Bapak ngerasa tua nggak Pak? Enggak kan? Pasti nggak ngerasa tua.